saya banyak berbicara, tentu man katsura kalamuhu katsura khati'atuhu. Barang siapa yang banyak bicara, maka dia pasti banyak salahnya. Wa man katsura khati'atuhu fannaru aula bih. Masyaallah ya. Sesungguhnya neraka lebih pantas bagi dia. Dia di sini dalam artian hanya saya ya. Hanya saya yang selalu terpleset pada salah kata, salah makna, salah ucap, apalagi perbuatan yang sangat-sangat menyimpang. Dan terutama Bapak hadirin jamaah sekalian yang seringkali tersakiti atau tersinggung atau bahkan dengan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak hadirin jamaah sekalian, sekiranya dengan hati yang sangat tulus dan ikhlas dan juga dengan segala kerendahan hati, saya atas nama pribadi dan beserta keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa dimaafkan Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau Bapak hadirin jamaah sekalian mah insyaallah hakul yakin tidak ada sama sekali. Karena yang banyak dosa hanya saya. Tapi karena berhubung kita sudah melewati pom bensin, jadi kosong-kosong lagi ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita dan melimpahkan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga kita kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, suci lahir dan suci batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak hadirin jemaah sekalian, melanjutkan pembacaan materi Tajul Arus. Tajul Arus ini adalah mahkota bagi pengantin, dalam artian orang salik, orang yang berkehendak untuk mendapatkan ridho dan maghfirah Allah. Maka Tajul Arus ini merupakan panduan yang tepat bagi kita sekalian menuju rahmat, ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan di dalam kalimah-kalimah untayan hikmah yang tertera di dalam Tajul Arus ini, diawali dengan at-taubatu ilallah, bertaubat kepada Allah, yang kemarin sebelum Ramadan kita sudah mempelajari sedikit pembukaannya tentang taubat kepada Allah ya. Kita mulai Bapak hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, berkata penulis kitab ini, yakni tadi siapa penulisnya? Syekh. Minimal kita tahu atau penulis-penulisnya Bapak ya. Penulis ini adalah Syekh Ibnu Athaillah. Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad Tajuddin Ibni Muhammad Ibni kalau sekarang ya langsung ada di akhirnya Ibni Athaillah As-Sakandari Al-Maliki ya, yang bermadhab Imam Maliki. Tapi tidak masalah. Kenapa kita mempelajari dari berbagai madhab, berbagai manhaj, berbagai thariqah, berbagai haluan. Nah, ini sebagai pengayaan khazanah keilmuan kita sekalian, bahwa ilmu itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran, hadis, ijma, qiyas, sab'u man qablina, hukum syarat hukum syariat itu sebenarnya ada 10. Yang 2 merupakan mujmal,
ini secara global diterima oleh kaum muslimin wal muslimat. Apa itu? Quran dan hadis. Udah pasti itu ya, Quran dan hadis, Quran hadis. Tapi kenapa Quran dan hadis, Qurannya sama, hadisnya sama, tapi bisa berbeda? Di samping banyak pemahaman dan juga makhadz atau pengambilan hadisnya yang berbeda-beda pula, ya. Namun tetap sama bahwa madhab ini mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalkan, sementara madhab itu mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau yang lainnya Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Daruqutni, Imam An-Nasai dan lain sebagainya. Sama-sama saja gitu ya. Nah, inilah bahwa bijaksananya Rasulullah SAW mempersilahkan para sahabatnya mengambil mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan atau bahkan secara global gitu ya, menghukumi satu perkara dengan satu hadis atau dengan satu ayat. Itu bisa puyeng sendiri, Pak. Kalau mau menghukumi satu perkara, kumpulkan dulu ayatnya, kumpulkan dulu hadisnya, baru kita menentukan mana yang lebih kita percayai para ulama dalam menyikapi ayat dan hadis tersebut. Nah, itu Quran dan hadis ya. Ada ijma, ada qiyas selanjutnya. Ijma dan qiyas secara mayoritas diterima oleh kaum muslimin, tapi minoritas hanya sedikit yang menolak tentang ijma dan qiyas. Kenapa menolak? Ijma dan qiyas itu, ijma itu kesepakatan para ulama. Kalau qiyas menganalogikan suatu perkara dengan perkara yang lain. Contoh, ketika dalam Al-Quran tidak ditemukan air liur macan atau singa atau serigala dan lain sejenisnya, yang ditemukan hanya apa? Hanya kalbun, hanya hanya anjing. Air liur anjing itu najis. Nah, dianalogikan, dikiaskan, diserupakan hukum air liur macan, air liur serigala, air liur singa, air liur ajab, air liur dan lain sebagainya yang buas-buas seperti itu diserupakan dengan gogo, dengan kalbun. Maka nyatalah bahwa air liur singa itu najis. Bagaimana kalau tidak sependapat? Ya mau-mau aja gitu ya. Itu hanya kesepakatan para ulama yang meramu semua Quran dan hadis. Berikut pendapat-pendapat para ulama dikelompokkan. Kalau kita mah MUI-nya lah gitu ya. Kalau Makkah mah Darul Ifta, tempat fatwa, dan setiap negara memiliki Darul Ifta atau perkumpulan ulama yang memberikan fatwa terhadap suatu permasalahan. Karena untuk urusan fikih, insya Allah berbeda dengan hal-hal yang lain, dengan negara-negara yang lain. Maka itu diperlukan para ulama, kesepakatan para ulama untuk mensikapi hal tersebut. Seperti halnya dulu ketika saya berada di Hong Kong, itu ada satu kesepakatan ulama Hong Kong yang tidak ada di negara-negara yang lainnya. Apa itu? Menghilangkan najis khinzir dan kalbun ya, pig and dog gitu ya. Sebab agak kasar kedengarannya kalau di Indonesia kan gitu ya. Nah, para ulama Hong Kong itu sepakat bahwa cara membersihkan najis khinzir dan kalbun, karena Hong Kong itu satu negara yang kebanyakan betonnya, kebanyakan plasternya, hampir sedikit daerah yang ada tanahnya.
Kalau dulu saya di apa tuh namanya, Kiswai Bay, satu daerah yang itu pokoknya mah beton semua lah, pokoknya jarang, nggak pernah kelihatan tanah gitu ya. Nah di situ para ulama bersepakat untuk menghilangkan najis dengan sabun yang diproduksi oleh negara Malaysia, yang mana produksinya itu dicampur dengan tanah. Bagaimana kalau keluar dari Hong Kong, apa bisa menggunakan sabun tersebut? Tidak bisa, karena berbeda. Al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril azman wal amkan. Nah, amkannya ini berbeda. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan juga tempat. Hong Kong karena memiliki kultur daerah tersendiri, maka beda dengan negara yang lainnya. Demikian juga Indonesia. Indonesia itu ada satu hukum yang di negara lain tidak ada. Apa itu? Hukum jengkol dan pete. Wah, di Malaysia pete itu bagaimana sih Kak? Cuman lihat dari gambarnya aja gitu ya. Saya 8 bulan di Malaysia, orang-orang pada kaget. Kenapa sih katanya orang-orang Indonesia pada senang jengkol sama pete? Walaupun saya sendiri enggak. Jengkol dan pete katanya. Nah, mereka tahu gambarnya karena sekarang mau ada internet lah ya. Nah, ketika hukum mayoritas, sebagian ulama menghukumi makruh akan jengkol dan pete, tapi di negara-negara yang lain, bagaimana? Ya tidak ada hukumnya karena memang nggak ada zatiahnya gitu ya. Nah, sama halnya seperti ketika dulu Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, bahkan meninggal di Mekah, dimintai fatwa hukum tentang belut. Karena di negara-negara Mesir, negara-negara Arab, Jazirah Arabiyah lah gitu ya, itu dulu belum ada internet, tapi tahu namanya bahwa di suatu negara ada belut katanya. Belut itu yang seperti ular katanya, tapi hidup di rawa-rawa. Bagaimana hukumnya? Sudah hampir bingung itu para ulama Mesir dan Mekah dan lain sebagainya. Maka diundanglah Syekh Nawawi ke Mesir, karena dulu itu Mesir itu pusat ilmu pengetahuan. Singkat kata, ketika Syekh Nawawi sudah sampai di tempat musyawarah menghukumi suatu perkara, maka hampir diputuskan oleh ulama-ulama belut itu hukumnya haram. Karena mereka nggak tahu bentuknya, nggak tahu seperti apa, pokoknya sejenis ular lah katanya. Ular, kebayangnya ular kan ada taringnya gitu ya, padahal nggak ada taringnya. Sampai debat, kata Syekh Nawawi, bentar dulu tuan-tuan, akan saya perlihatkan bagaimana belut itu. Nah, kemudian berjalanlah Syekh Nawawi ke jendela. Setelah itu beliau merogoh begini, setrek gitu ya, trek, tangannya sampai bajunya belepotan lumpur. Tuan-tuan kalau tidak tahu belut, ya ini bentuknya belut itu. Wah, mereka kaget luar biasa karena ya baru kali itu melihat, dan di situ mohon maaf, seorang wali jarang memperlihatkan karomahnya kalau dalam keadaan tidak terpaksa. Karena ini Syekh Nawawi berkaitan dengan hukum yang itu fatal kalau seandainya menghukumi salah, maka beliau perlihatkan karomahnya ya, merogoh dengan ke Indonesia. Ke Indonesia mengambil belut. Nah, ini belutnya katanya. Kemudian diperlihatkan kepada semuanya, kemudian dipelajari, akhirnya muncullah suatu hukum bahwa belut itu halal, karena walaupun bentuknya seperti ular, namun kenyataannya keluarganya adalah keluarga ikan gitu ya. Nah, maka makin hebohlah Syekh Nawawi setelah tahu kedalaman ilmu dan karomahnya, maka digelarilah beliau sebagai Sayyid Ulama ul Hijaz, tuannya para ulama tanah Jazirah Arabia. Masya Allah gitu ya, itu kebanggaan Indonesia.
bahwa salah satu ulama di Indonesia mendunia, menginternasional, bahkan menjadi Sayyid Ulama ul Hijaz, pemimpin para ulama Hijaz. Begitu Bapak ya. Oh, ntar. Tadi kan 4 ya. 4, kemudian yang 6 kemudian itu hanya sedikit yang menerima, kebanyakan menolak. Mana itu yang menerima? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i menerima, gitu ya. Menerima yang 6 itu. Tapi Hambaliyah, kebanyakan dari ulama-ulama Imam Hambali kurang sepakat, tetapi Imam Hambali sendiri menyetujui tentang yang 6 itu. Apa itu yang 6? Al-ihtishan, al-istishab, al-urf, syar'u man qablana, dan juga maslahatul mursalah, gitu ya. Jadi kesemuanya syar'u man qablana, madhabus sahabi. Madhabus sahabi itu adalah pendapat yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari tapi hanya berlaku di kalangan para sahabat. Itu bisa jadikan sebagai rujukan para ulama atau masyarakat muslim pada umumnya pada sampai saat ini untuk memakai hukum yang berasal dari madhabus sahabi yang berkembang di kalangan para sahabat, gitu ya. Bagaimana dengan Imam Syafi'i dan Imam ulama Syafi'iyah, Imam Hanafi, dan juga imam-imam atau ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i? Subhanallah dan alhamdulillah, semuanya menyepakati dan menyetujui sehingga hukum Islam itu semuanya ada 10, gitu ya. Baik Bapak hadirin jamaah sekalian, kembali ke masalah Syekh Ibnu Athaillah, bahwa Syekh Ibnu Athaillah lebih tertuju kepada semua pembahasan-pembahasan di dalam kitab-kitabnya, entah itu Al-Hikam atau Tajul Arus dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau lebih konsen kepada masalah tasawuf, karena satu hal yang beliau tekankan bahwa idza talabal qari, apabila engkau mencari seorang qari, baik qari Al-Quran maupun qari kitab, pembaca kitab, wajadal katsir, fawajadal katsir, maka engkau akan menemukan banyak sekali, katanya. Hampir semua mubaligh itu sangat lihai di dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis maupun qaul para ulama, sehingga insya Allah tidak akan kekurangan para qari, pembaca Al-Quran maupun pembaca Alkitab. Kemudian wa idza talabal faqih fawajadal katsir, dan apabila engkau mencari seorang yang faqih, ulama yang konsen terhadap ilmu fikih, maka engkau pun akan menemukan seperti halnya para qari dan para qari kitab maupun qari Quran. Itu semuanya banyak, karena para mubaligh itu memang kebanyakan umumnya lebih senang untuk membahas fikih. Tapi kata Syekh Ibnu Athaillah, wa idza talabal syai'an, apabila engkau mencari sesuatu yang wasala bihi ilallah, yang menyampaikan kepada Allah, fawajada falam tajida illa qalila, maka engkau tidak menemukan kecuali hanya sedikit. Masya Allah, gitu ya. Sedikit sekali orang yang menyampaikan tentang tasawuf, bahwa tasawuf itu seolah-olah ilmunya para wali atau itu ketinggian ilmu itu gimana, katanya. Nah, mohon maaf saya kadang kala gitu ya mendengar di masyarakat, ya kalau masyarakat umum sih nggak jadi masalah ya. Ini masyarakat yang subhanallah gitu, dari kalangan ilmuwan, kalangan ulama, kalangan intelek, kalangan ya ulama lah gitu ya. Bahkan beliau sendiri adalah seorang mubaligh. Beliau menyatakan
belum saatnya katanya masyarakat mengenal tasawuf. Belum saatnya masyarakat mengamalkan tasawuf. Apatah lagi sampai masyarakat tergoyahkan kehidupannya karena tasawuf. Bukannya selamat, tapi justru maka akan celaka katanya. Masya Allah. Saya menyatakan sebagaimana apa yang dinyatakan oleh guru kami, bahwa kalau saja seseorang harus memenuhi syarat yang umum sebagaimana zaman dulu gitu ya, bahwa untuk mempelajari tasawuf itu harus berumur 40 tahun ke atas, dan di samping usia 40 tahun, kemudian kalau usia 40 tahun mah kita udah lewat Bapak ya. Cuma syaratnya yang satu lagi nih yang agak menggelitik gitu ya. Di samping usia 40 tahun dia harus faqih, harus mengerti hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam, apalagi bacaan Qur'annya sudah fasih, kemudian akhlaknya sudah bagus, kemudian ilmunya sudah tinggi. Wah, kalau kalau syarat itu mah ya, insya Allah hampir setiap orang tidak akan bisa mencapai. Kenapa? Disebut tinggi ilmu itu harus ada bandingannya. Kalau kita dibandingkan dengan profesor, maka ilmu kita tinggi apa rendah? Gitu ya. Tapi kalau kita dibandingkan dengan anak SD, kita tinggi apa rendah? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang samar gitu ya. Kemudian seseorang itu sebelum mempelajari tasawuf harus mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Hukum syariat Islam pun itu tidak ada bandingannya. Kenapa? Orang yang mengerti syariat Islam ketika dibandingkan dengan orang yang lebih berilmu, maka dia akan merasa lebih rendah gitu ya. Kemudian kalau seandainya seseorang harus berakhlak yang bagus, ilmu tinggi, dan segala syarat-syarat yang istimewa, insya Allah nggak ada orang yang bisa mencapai semuanya itu. Kenapa? Orang yang paling tinggi ilmu sekalipun, di saat tertentu kadang dia menyembunyikan dirinya. Tidak ada seorang kiai yang menyatakan dirinya kiai, hampir tidak ada seorang kiai yang menyatakan dirinya kiai, betul? Tidak ada orang yang akhlaknya bagus sekalipun dia menyatakan alhamdulillah saya sudah paling bagus nih akhlaknya. Tidak ada kan? Tidak ada. Justru seseorang itu merasa Masya Allah, ternyata ilmu saya hanya setetes dari ilmunya orang-orang. Kemudian akhlak saya, Masya Allah, saya masih belajar. Dan kalau seandainya semua syarat yang sering dibicarakan orang untuk menghindari tasawuf, itu perbandingannya adalah begini. Kalau seandainya seseorang harus berusia 40 tahun baru dia boleh mempelajari tasawuf, gimana kalau seandainya usia 20 tahun dia sudah terkena godaan setan? Mau sampai kapan berlalu terhindar dari setannya? Kalau justru semakin dicengkram oleh setan, lama-lama semakin terjerat, betul? Kemudian kalau seandainya ilmu itu harus bagus gitu ya. Ada teman saya yang ketika saya reunian di pesantren tersebut, mohon maaf ya, tidak saya sebutkan pesantrennya. Ternyata Allahu Akbar, dia masih pesantren di situ. Apa yang dipelajarinya? Yang dipelajarinya adalah nahwu. Nahwu itu teknik atau ilmu untuk mempelajari bagaimana tata cara membaca harokat tengah dan akhir. Kalau seandainya belasan tahun dia harus mempelajari ilmu nahwu, sementara ilmu yang ilmu fardu itu fikih, tauhid dan tasawuf tidak dipelajari, karena ada sebagian para ulama yang menyatakan
jangan untuk mempelajari tasawuf, maka habis waktu kita untuk menghindari sesuatu yang hal yang tidak perlu. Maka bagaimana upaya dalam sebagai solusinya? Kata guru saya, sambil mempelajari tasawuf, sambil mempelajari ilmu-ilmu syariat yang lainnya, sambil juga menghiasi diri kita dengan sesuatu hal-hal yang terpuji, dan juga menghindari sifat-sifat yang tercela. Justru itu Bapak hadirin jamaah sekalian, salah satu dari tasfiyatil qulub wa litazkiyatun nufus, melembutkan hati dan juga melunakkan jiwa itu rumusnya ada 3. Pertama, kalau huruf hijaiyah mah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho ya. Kalau di dalam ilmu tasawuf dibalik. Pertama kho. Kho itu singkatan dari mukhaliyatun nafsi an sifatil madhmumati. Mengosongkan diri, atau ya kalau tidak mengosongkan, berusaha mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Seperti halnya mana? Ghibah, namimah, kemudian sum'ah, kemudian riya, dan sebagainya, penyakit-penyakit yang lainnya, berusaha untuk mengikis, gitu ya. Nah, lama-kelamaan, masa iya kalau kita menampung air di dalam bak, kalau seandainya kita buang, lama-lama bak itu airnya habis tidak? Habis. Seperti halnya itu sifat-sifat tercela kita yang tadinya dulu berjamaah itu agak susah, yang tadinya bangun malam itu agak repot, yang tadinya puasa Senin Kamis itu agak leles dan lain sebagainya gitu ya. Namun dengan menguatkan hati untuk senantiasa menghilangkan sifat-sifat malas, insya Allah lama-lama sedikit demi sedikit kita akan menjadi orang yang rajin, gitu ya. Dan kalau di istilah Sunda bahwa tasawuf itu tidak muluk-muluk. Apa itu? Ya, seandainya kita berusaha untuk mempelajari hal-hal yang baik untuk diri kita dan juga menghindari hal-hal yang tercela bagi diri kita, justru itu arti tasawuf yang sesungguhnya. Tahali itu tazayyanun nafsi bisifatil mahmudati, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Kalau sudah sifat tercela terkikis dalam diri kita, kemudian sifat terpuji tertanam dalam diri kita, akan muncul tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli mengosongkan segala sesuatu selain Allah dari diri kita. Masya Allah, itu baru yang puncak. Tapi guru-guru saya tidak ada yang menyatakan sudah sampai tajalli. Apa itu sebabnya? Ya, semakin dalam pemahaman dan pengalaman tasawuf seseorang, justru semakin tawadhu. Ketika saya bertanya, pangersa itu istilah orang Sunda sebagai penghormatan kepada ulama gitu ya. Pangersa, sudah sampai mana pangersa teh? Kata beliau, boro-boro saya mah macul aja, macul gitunya. Saya mah nyangkul aja, nyangkul. Dalam artian saya mah zikir aja gitu ya. Belum tahu di mana makom saya. Subhanallah ya. Semakin orang dalam tentang pemahaman dan pengamalan, maka hakul yakin dia semakin tawadhu. Bapak hadirin jamaah sekalian, wa qala al-musannifu, berkata Syekh Ibnu Athaillah selaku penulis dari kitab ini, beliau menyatakan fa in aradta taubata, apabila engkau hendak bertaubat, fayambaghi, maka mesti laka terhadapmu, alla takhluwa,
supaya tidak mengosongkan diri minat tafakuri dari mentafakuri diri. Tuwalal umrika, akan panjangnya umur kita. Subhanallah ya. Umur kita kalau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah 63 tahun, berarti orang yang sudah mendekati atau bahkan melebihi usia tersebut, berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk semakin memperbanyak amal. Sebagai apa? Sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai terjadi sebagaimana sabda Rasul, ya sahabat, atadri manil muflis, apakah engkau mengetahui siapa itu muflis, katanya. Waqalu, kemudian berkatalah para sahabat, al muflisu fina malla dirhama wala mata', katanya. Orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga kesenangan. Maka waqala, kemudian menyanggahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muflisu fina, adapun orang bangkrut menurut kami. Kalau Rasul maka menyatakannya sebagai sisi agama. Apa itu? May ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang hari kiamat, yang datang pada hari kiamat, dia membawa fahala minas solati wa zakati wa ghairi amaliha, dan juga dari amal-amal yang selainnya. Kemudian ketika dia berbangga di hadapan Allah bahwa saya sudah melaksanakan jihad sepanjang hidup saya, sudah menyatakan siap memakmurkan masjid, sudah kemudian menolong sesama, kemudian membantu dan juga menyantuni fakir miskin dan kaum duafa dan lain sebagainya, semua amal ibadah. Tiba-tiba, oh subhanallah, tiba-tiba datang orang itu yang pernah disakiti, yang pernah dihina, yang pernah makan hartanya, yang pernah dialirkan darahnya, sehingga harta yang dia punya atau kebaikan pahala yang dia punya diberikan kepada orang lain. Bagaimana kalau seandainya sudah habis pahala dia, maka kejelekan orang tersebut, orang-orang yang datang tersebut ditimpakan kepada kita, sehingga kita nol sama sekali atau bahkan minus sama sekali dari kebaikan kita. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan selamanya kita dihindarkan dari hal-hal tersebut, sehingga kita tidak muflis, tidak bangkrut di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.